juga. Iya, Ah, monggo. iya. Kita mulai saja gimana, Ya, rekan-rekan? silakan, Siap ya? silakan. Oke, ya. Monggo, Ibu Dian selaku moderator. Petition. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Zul yang sudah memberikan mandat ini kepada saya untuk menjadi MC selaku moderator dalam acara kampanye pemilihan kandidat ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman di Indonesia. Izin saya memulai. Yang terhormat, perwakilan dari BKD Goethe Institut Jakarta, yang saya hormati Ketua IGBJI Pusat dan seluruh koordinator IGBJI seluruh Indonesia, beserta Ketua IGBJI dari seluruh Indonesia, yang saya hormati pula Ketua MGMP Bahasa Jerman se-Indonesia, guru bahasa Jerman seluruh Indonesia, dan yang tak kalah saya hormati adalah ketiga calon kandidat ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman yang telah hadir sore ini di antara kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini akhirnya kita bisa menyelenggarakan satu acara untuk menuju terpilihnya Ketua Organisasi Profesi Guru Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, acara ini akan lebih tertib apabila kami panitia memohon kepada seluruh hadirin untuk mematikan mikrofon ketika kandidat sedang menyampaikan visi misi dan program-programnya. Kemudian pertanyaan setelah ketiga calon kandidat ini menyampaikan kampanyenya, pemirsa sekalian bisa mengajukan pertanyaan, kemudian bisa melalui raise hand dan harus membuka kamera. Jika tidak, silakan hadirin sekalian bisa menuliskan pertanyaannya di chat yang kemudian akan kami bacakan. Hadirin sekalian yang sudah seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, bahwa hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama tentang visi misi rencana program dan segala sesuatu oleh calon ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia. Susunan acara pada sore hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan ketua panitia, yang ketiga, penjelasan teknis tentang kampanye. Yang keempat adalah kampanye ketiga calon ketua secara paralel. Yang kelima adalah dialog dan tanya jawab. Dan keenam, penutup. Hadirin sekalian, untuk memulai acara ini, agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan hikmat, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah sambutan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Organisasi Profesi Guru Bahasa Indonesia, Bahasa Jerman Bahasa Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak yang terhormat Bapak Zulkarnain Hasan. Monggo Pak Zul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Hartono Pangi dari BKD Goethe Institut Jakarta. Yang kita hormati ada Ibu Harum selaku senior kita. Kemudian para ketua IGBJI cabang se-Indonesia, ketua MGMP tingkat provinsi se-Indonesia, rekan-rekan panitia pelaksana, dan para hadirin yang tergabung dalam Zoom meeting pada sore hari ini.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk hadir dalam acara kita pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami kepada seluruh hadirin yang dapat bergabung dalam kegiatan Zoom meeting pada sore hari ini, yang telah meluangkan waktu, yang telah menyempatkan untuk hadir. Semoga kebersamaan kita dalam acara ini akan membangun suatu visi dan misi serta memiliki suatu persepsi yang sama tentang urgensi terbentuknya organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, landasan pelaksanaan pemilihan ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia ini adalah merujuk kepada Permendikbud-Ristek nomor 67 tahun 2024, di mana di dalam Permendikbud-Ristek tersebut mempersyaratkan bahwa organisasi profesi guru itu pengurus dan anggotanya hanyalah guru yang aktif mengajar di satuan pendidikan formal. Oleh karena itu, mempelajari situasi dan kondisi yang kita melihat bahwa organisasi guru bahasa Jerman yang ada belum sesuai dengan regulasi pemerintah tersebut, maka kita berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi profesi guru bahasa Jerman yang merujuk kepada regulasi pemerintah. Dalam hal ini adalah Permendikbud-Ristek 67 tahun 2024. Bapak dan Ibu, persiapan sudah kami laksanakan dari jauh-jauh hari dan cukup menyita waktu dan juga cukup membebani kinerja kami yang selama ini sudah ada secara permanen. Tetapi alhamdulillah kawan-kawan yang termasuk ke dalam kepanitiaan, inisiator pembentukan eh, organisasi profesi ini dapat bekerja dengan baik, bekerja secara profesional, bahu-membahu, bekerja sama, berkontribusi secara positif, melakukan kolaborasi dengan baik, bersinergitas dengan baik. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berlangsung dari start awal, dari poin awal sampai dengan saat ini. Hari ini adalah hari di mana para calon-calon ketua organisasi profesi ini akan melakukan kampanye dalam hal menjelaskan tentang visi, misi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan organisasi apabila mereka nanti terpilih sebagai ketua organisasi profesi ini. Perlu kami sampaikan bahwa penentuan calon ketua organisasi profesi itu melalui suatu seleksi. Tahapannya tentu kami awali dengan pendaftaran dari para guru-guru bahasa Jerman yang memenuhi persyaratan. Persyaratan diantaranya usia maksimum 55 tahun, kemudian aktif mengajar bahasa Jerman di satuan pendidikan formal itu minimal 5 tahun, kemudian memiliki kemampuan atau tingkat kebahasaan bahasa Jerman yang dibuktikan dengan sertifikat atau Bestätigung, kemudian pengembangan diri dari kawan-kawan guru dalam mengembangkan profesionalismenya selaku guru bahasa Jerman yang bisa diikuti melalui seminar misalnya, Fortbildung dan lain sebagainya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Seleksi yang cukup panjang ini tentu membutuhkan suatu pemikiran dan juga membutuhkan suatu analisis yang tepat ya, agar tingkat validitas dan juga tingkat reliabilitas dari dokumen calon-calon ketua tersebut dapat kita validasi dengan baik. Dari beberapa yang mendaftarkan diri selaku calon ketua organisasi profesi, maka panitia melakukan validasi kepada seluruh dokumen ya, pada seluruh dokumen calon ketua yang melamar. Maka dari beberapa pelamar yang telah mengirimkan dokumennya, kami menyimpulkan bahwa ada 3 orang yang bisa lolos ke tingkat pemilihan calon ketua. Dalam hal ini adalah sesi kampanye. Jadi sebelum sesi kampanye kami telah mengeluarkan surat keputusan dari panitia bahwa ada 3 orang yang lolos dalam seleksi tersebut, yaitu Ibu
Eli Puji Setiawati, SPD dari SMA Negeri 3 Kediri, kemudian Bapak AA Sukma Umaran, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Tasikmalaya, dan Ibu Deviana Kusumawati, SPD dari SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Bapak Ibu yang kami hormati, validasi atau penilaian yang kami lakukan sangat objektif, tidak tidak melakukan sesuatu yang bersifat objektif, dan kami berusaha untuk dapat bekerja secara profesional. Maka kami memiliki batasan-batasan dan rambu-rambu dalam melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh seluruh calon yang melamar atau mendaftarkan diri. Pada akhirnya hari ini kita akan mendengarkan kampanye dari ketiga calon ketua organisasi profesi, kemudian nanti akan ada masa tenang, kemudian akan ada puncaknya yaitu perhitungan suara dari perwakilan setiap cabang MGMP ataupun dari setiap perwakilan maaf ya, perwakilan dari setiap cabang IGBJI tingkat provinsi atau juga nanti perwakilan dari setiap MGMP tingkat provinsi yang nanti akan kita lakukan perhitungan suaranya insya Allah puncaknya di tanggal 21 Januari 2026 bersamaan dengan kegiatan NDO 2026. Pada kesempatan ini kami berterima kasih sekali kepada pihak BKD Good Institute melalui Bapak Hartono Pangi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan penyelesaian rangkaian kegiatan pemilihan ketua organisasi profesi ini pada waktu NDU. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Harum selaku senior kita yang selalu mensupport juga, yang selalu memberikan masukan ya. Begitu juga kepada ketua IGBJI Pusat Ibu Eka Dewi, kemudian ada sekretaris IGBJI Pusat ada Ibu Emi, kemudian ada juga dari para penggiat bahasa Jerman dalam hal ini dosen-dosen, misalnya ada Kang Ending, ada Pak Kif, ya, kemudian ada Ibu Dewi dari Malang dan seterusnya yang sudah memberikan kontribusi, yang sudah memberikan sumbang saran kepada kami sehingga kami panitia dapat melaksanakan rangkaian pemilihan ketua organisasi profesi dengan baik. Akhirnya kami memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terpilih satu orang ketua organisasi profesi ini yang akan membawa tingkat profesionalisme guru, yang akan memberikan wadah yang tepat untuk pengembangan profesi guru bahasa Jerman di Indonesia di tingkat nasional. Sehingga amanah yang nanti akan diembankan kepada ketua dan pengurus akan benar-benar bisa memberikan wadah dan akan meneruskan aspirasi kita selaku guru bahasa Jerman di Indonesia agar bahasa Jerman tetap mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, dan kita selaku guru bahasa Jerman dapat mengembangkan kemampuan kita baik secara pedagogis maupun secara profesional sesuai dengan kompetensi guru yang harus dimiliki. Sekali lagi kami terima kasih kepada BKD Goethe Institute, para Bapak dan Ibu senior dan juga para pemerhati bahasa Jerman, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan panitia yang tergabung dalam panitia pemilihan ini yang sudah bekerja dari tahap awal sampai dengan nanti di akhir puncak kegiatan yaitu pemilihan ketua organisasi tanggal 21 Januari 2026. Kami juga mohon maaf pada kesempatan ini apabila terdapat kesalahan dalam rangkaian kegiatan ini. Selaku manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tapi mungkin keterbatasan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan mendapatkan seorang figur ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman di Indonesia yang bisa terus mengembangkan dan mengibarkan kejayaan bahasa Jerman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Zulkarnain Hasan selaku Ketua Pemilihan acara pada sore hari ini. Hadirin sekalian, sebelum acara kampanye dimulai, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan beberapa hal teknis terkait pemilihan pemilihan ketua
organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia. Yang pertama adalah kandidat akan menyampaikan kampanye secara paralel. Masing-masing kandidat akan diberi waktu maksimal 15 menit. Setelah 3 kandidat selesai menyampaikan presentasinya, hadirin sekalian bisa mengajukan pertanyaan baik secara langsung atau bisa melalui kolom komentar. Kemudian, kami akan memilih 3 penanya dan akan dijawab oleh kandidat. Setelah itu akan kami lanjutkan kepada penanya berikutnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kini tibalah waktunya kita mendengarkan presentasi kandidat kita sore hari ini. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Ibu Deviana Kusumawati SPD. Sedikit deskripsi tentang beliau. Beliau adalah guru bahasa Jerman dari SMAN 1 Puri Mojokerto, Jatim. Kepada yang terhormat Ibu Deviana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Budian. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu. Ya, mohon maaf agak sedikit batuk soalnya. Ya, mohon terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu panitia eh, eh, perintis Orprof dan juga Bapak Ibu senior baik dari BKD Good Institute maupun Bu Harum dan yang lainnya. Mohon izin di sini saya dan juga Bapak Ibu yang lainnya juga tentunya dari seluruh Indonesia. Mohon izin di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deviana Kusumawati. Saya lahir pada tanggal 30 Desember 1982. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Puri. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Jerman tahun 2009 dari Universitas Negeri Malang. Dan pada tahun 2010 hingga saat ini saya diterima dan mengajar di SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mohon izin di sini saya memaparkan mengenai latar belakang profesi, pengalaman profesi saya di keorganisasian yang pertama yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menjabat sebagai sekretaris MGMP Bahasa Jerman Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2023 menjadi Ketua IGBJI Cabang Jombang, dan ini nanti kami sudah berkomitmen sedari awal memang sudah bahwa kalau seandainya menjadi Ketua Orprof nantinya saya akan mundur dari Ketua IGBJI Cabang Jombang. Dan pada tahun 2023 saya mendapat amanah menjadi guru multi dari BKD Putih Institute. Untuk pengalaman pengembangan diri saya yang pada tahun 2010 mengawali mengikuti diklat guru SMA level B1 dari P4TK Bahasa. 2013 mendapatkan rezeki melalui beasiswa hospitasi guru di Soltau, Jerman dari Putih Institute. 2014 mendapatkan beasiswa guru level bahasa Jerman untuk B2 kawasan Südost-ASEAN atau ASEAN dari Putih Institute. Pada tahun 2015 mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013, 2017 sampai dengan 2024 menjadi guru pendamping pertukaran pelajar dengan Gymnasium Alexander von Humboldt Schule, Jerman. Ini kebetulan sekolah saya memiliki MOU dengan sekolah yang ada di Jerman. Setiap tahun memberangkatkan siswa. Pada tahun 2019 mengikuti diklat penulisan kisi-kisi dan soal USBN untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar network 5 di Khao Lak, Thailand dari Kuti Institute. 2021 mengikuti pelatihan Google Workspace dari P4TK dan juga Kuti Institute. 2021 mengikuti pembelajaran Inobel dari P4TK Bahasa. 2021 mengikuti BIMTEK sosialisasi AKM dan EHB PKS. 2021 mengikuti workshop DLL1 dari Kode Institute. 2023 mengikuti penyelarasan penguatan kemitraan melalui integrasi tahap 1 wilayah Jawa dan Sumatera. 2023 mengikuti seminar DLL6
2024 beasiswa Fortbildung di Berlin, Jerman, dan yang terakhir 2025 mengikuti seminar KI untuk pembelajaran bahasa Jerman. Untuk kontribusi profesional saya berusaha untuk selalu aktif mengikut sertakan peserta didik saya pada kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Universitas IGBJI maupun Goethe Institut dan juga institusi lainnya, aktif untuk berkegiatan di MGMP, IGBJI, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Goethe Institut. Motivasi saya pribadi untuk mencalonkan diri, di sini sebetulnya saya kurang percaya diri juga karena saya masih belum terlalu banyak pengalaman, namun saya ingin mencoba karena saya ingin berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru bahasa Jerman di Indonesia, dan saya ingin membuat bahasa Jerman lebih dikenal eksistensinya di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan, dan supaya bisa lebih mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia. Dan ini yang paling utama yang mendasari saya ingin mencalonkan diri, yaitu saya ingin memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi, permasalahan pribadi saya, dan juga permasalahan bagi seluruh guru bahasa Jerman yang ada di Indonesia secara langsung kepada pemerintah, terutama dalam hal jam mengajar dan lain-lainnya. Untuk visi saya pribadi, saya ingin mewujudkan organisasi bahasa Jerman di Indonesia yang Orprof ini sebagai wadah profesional guru yang solid, inovatif, dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas pendidik pembelajaran serta peran strategis bahasa Jerman di dunia pendidikan baik tingkat nasional maupun internasional nantinya. Untuk misi saya pribadi, yang pertama meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa Jerman melalui pelatihan, pendampingan, dan berbagai praktik baik secara berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat jejaring dan kolaborasi antar anggota, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang ketiga, menjadi mitra strategis bagi sekolah, pemerintah, dan lembaga pendidikan, serta kebudayaan Jerman dalam hal ini Goethe Institut. Yang keempat, mengembangkan program pembelajaran bahasa Jerman yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Yang kelima, mendorong regenerasi dan partisipasi aktif anggota. Yang keenam, meningkatkan eksistensi dan citra positif bahasa Jerman di Indonesia. Untuk rencana kerja saya jangka pendek, karena ini masih organisasi yang baru dan hal baru baik untuk saya maupun mungkin nanti untuk pengurus yang terpilih, yakni langkah awal membentuk pengurus Orprof yang jelas, yang kedua menentukan nama Orprof karena sampai detik ini masih belum ada nama pastinya, lalu menyusun Porja, ADART, pembuatan akun media sosial, kotak kritik saran digital bersama pengurus yang terpilih. Yang ketiga, penguatan kolaborasi dan komunikasi dengan pengurus MGMP di seluruh Indonesia melalui koordinasi rutin. Yang keempat, sinkronasi program pusat dan daerah. Yang kelima, pendataan anggota Orprof. Yang keenam, pendaftaran Orprof ke notaris dan lain-lain hingga final, dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024. Yang terakhir yaitu pendaftaran rekening bank atas nama Orprof yang terbaru. Untuk prioritas atau program jangka panjangnya, yang pertama, tentunya mengembangkan profesionalisme guru melalui workshop, pelatihan guru, seminar, dan lain-lain, penguatan komunitas dan jejaring melalui forum komunikasi nasional dan daerah, temu guru bahasa Jerman tahunan, pengecekan kotak kritik saran digital secara berkala yang nantinya mungkin karena ini adalah organisasi profesi yang skalanya besar seluruh Indonesia, supaya suara dari bawah terdengar, maka nantinya mungkin di Orprof ini kami membutuhkan sebuah kotak kritik saran dan digital supaya kami membutuhkan suara-suara dari anggota karena suara dari anggota nantinya juga sangat membantu untuk kinerja kami ke depannya. Terus yang terakhir yaitu di poin kedua yaitu transparansi laporan keuangan secara berkala. Mengenai untuk program kerja di bidang dalam hal inovasi pembelajaran bahasa Jerman, saya ingin mengembangkan dan berbagi bahan ajar kontekstual antar guru, memiliki bank soal, kita bisa membuat bank soal bersama, modul dan media pembelajaran secara digital, pengenalan metode kreatif dan berbasis proyek atau proyek-based learning. Untuk yang keempat, kita membutuhkan adanya kemitraan dan kerjasama. Tentunya Orprof tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan bermodalkan potensi dari
para pengurus atau anggotanya saja, tapi kita membutuhkan pihak-pihak yang lainnya supaya kita lebih bersinergi dan menghasilkan hal yang lebih positif dan besar, yaitu memiliki kerjasama atau menjalin kerjasama dengan lembaga kebudayaan dan pendidikan Jerman, dalam hal ini Goethe Institut, kolaborasi dengan instansi pendidikan nasional dan internasional, kolaborasi dengan organisasi daerah dalam hal ini MGMP, kolaborasi dengan IGBJI, kerjasama dengan universitas, prodi sastra dan pendidikan bahasa Jerman, dan dukungan informasi beasiswa program pertukaran dan pelatihan dari institusi lainnya. Yang terakhir, tidak hanya untuk guru, Orprov ini nantinya juga kami harapkan juga bisa lebih untuk mensupport kegiatan siswa melalui kegiatan lomba kompetensi bahasa Jerman, entah mungkin bisa melalui RDO, NDO, atau mungkin yang lainnya, program motivasi dan pengenalan peluang sekolah studi beasiswa ke Jerman untuk para siswa, kolaborasi kegiatan siswa antar sekolah. Strategi saya pribadi nantinya yaitu dalam melaksanakan proja ke depan, yang jelas sekali lagi kami membutuhkan sinergitas dan akan berupaya selalu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan banyak pihak, dengan para pengurus Orprov, pengurus MGMP, anggota Orprov dari seluruh Indonesia, Dinas Pendidikan, Goethe Institut sebagai lembaga kebudayaan dan pendidikan Jerman, dan juga instansi atau organisasi lainnya, yaitu Universitas, IGBJI, dan lain-lain. Dampak bagi anggota Orprov, nantinya kegiatan guru dan siswa bisa mendapatkan payung hukum, fasilitas, dan pengakuan resmi dari pemerintah, wadah pengembangan diri agar menjadi guru yang lebih profesional dengan ilmu-ilmu yang baru yang siap ditularkan kepada peserta didik. Ya, satu kata terakhir dari saya tidak bisa menjanjikan semuanya besar dalam 1 tahun, tapi saya menjanjikan organisasi profesi guru bahasa Jerman yang mulai berjalan dan bisa diteruskan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Baik, luar biasa ini, waduh, penampilan Bu Devi. Hadirin sekalian, bisa didengarkan bagaimana paparan beliau tentang visi misi, bagaimana rencana beliau jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mempertimbangkan apakah Bu Devi ini bisa menjadi ketua organisasi profesi guru kita yang akan datang. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Devi atas presentasinya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, sekarang kami berikan waktu kepada Bapak AA Sukma Umaran untuk menyampaikan presentasinya. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian atas waktunya. Mohon izin suara saya apakah bisa terdengar dengan baik? Sudah, terdengar Bapak? jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, teman-teman rekan seperjuangan bahasa Jerman, guru-guru bahasa Jerman se-Indonesia. Berikut adalah penyampaian kampanye yang saya susun dalam kegiatan kampanye pemilihan Ketua Organisasi Profesi Persatuan Guru Bahasa Jerman Indonesia (PGBJI). Berikut profil singkat dari diri saya. Yang pertama, nama saya A. Sukma Umaran. Saya lahir di Garut pada tanggal 1 Mei 1984 dan saat ini bekerja di SMA Negeri 4 Tasikmalaya sejak 2010, kurang lebih sama dengan Ibu Devi. Adapun pengalaman dalam organisasi, yang pertama adalah menjadi Ketua IGBJI Siliwangi dan menjadi Ketua MGMP Bahasa Jerman Jawa Barat. Hobi saya musik dan pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Jerman UPI dan menempuh S2 di Administrasi Pendidikan yang selesai di tahun 2022. Motivasi saya untuk mengikuti seleksi calon ketua organisasi profesi ini adalah, yang pertama adalah legasi atau warisan. Saya ingin menancapkan tonggak awal dari perjuangan guru-guru bahasa Jerman yang ada di Indonesia dalam memperjuangkan hak dan di
di kancah nasional khususnya berkaitan dengan kerjasama kita dengan pemerintah. Yang selanjutnya adalah advokasi atau menjembatani kebutuhan-kebutuhan guru bahasa Jerman yang ada di Indonesia, sehingga nantinya secara kedinasan, seperti yang tadi Bu Devi juga sampaikan, siswa-siswi kita dan guru-guru kita dapat diakui secara lebih baik lagi di pemerintahan dalam hal ini Kemendikbudristek. Kemudian yang terakhir adalah mutual growth, yang tidak kalah pentingnya adalah berkembang bersama, karena apalah artinya sebuah organisasi jika kemudian tidak memberikan kebermanfaatan bagi para anggotanya. Dalam hal ini, kebermanfaatan yang saya maksud adalah peningkatan kemampuan guru bahasa Jerman di Indonesia sehingga dapat menjadi guru yang lebih baik lagi yang nantinya akan berdampak kepada siswa secara langsung. Visi saya adalah membangun organisasi sebagai wadah pemersatu guru bahasa Jerman yang profesional, adaptif, dan kolaboratif. Penekanan pada kolaboratif dalam hal ini, dalam artian saya tidak dapat bekerja sendiri, sehebat-hebatnya satu orang tidak akan dapat membangun sesuatu ketika tidak didukung oleh teman-teman atau oleh situasi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, jika saya nanti terpilih menjadi ketua organisasi ini, saya harapkan bantuan dari rekan-rekan guru semuanya. Kemudian misi saya adalah mewujudkan organisasi profesi yang transparan dan akuntabel, memperkuat kompetensi pedagogik guru secara berkelanjutan, dan membangun jejaring kemitraan strategis demi kesejahteraan serta kemajuan seluruh anggota secara inklusif. Secara inklusif di sini artinya tidak pandang bulu, masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan coba diskusikan bersama-sama bagaimana jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh organisasi. Tantangan saya dalam mewujudkan visi misi ini adalah organisasi profesi ini adalah organisasi yang baru, dan sesuatu hal yang baru selalu disertai dengan tantangan dan hambatan-hambatan yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, saya tidak bisa langsung berlari dalam beberapa tahun ke depan, tetapi kita akan coba menata dalam beberapa waktu ke depan melalui kegiatan-kegiatan ataupun program kerja yang akan dilaksanakan. Adapun program kerja yang akan saya laksanakan nanti adalah yang pertama, legalitas dan tata kelola organisasi. Saya akan menempuh apa yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Devi, yaitu pengajuan kepada notaris dan legalitas, pengakuan legalitas dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Kemudian di dalam organisasinya sendiri juga tata kelola organisasi saya akan coba racik, ramu, dan sedemikian rupa sehingga kita bisa berkolaborasi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui webinar, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian juga ada nanti konsepnya apakah bulanan atau berjenjang, beberapa bulan sekali kita akan melakukan webinar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah program kemitraan, sudah dibahas juga sebelumnya oleh Ibu Devi. Program kemitraan ini kita banyak berkolaborasi dengan Goethe Institute, kemudian dengan organisasi profesi lain, dengan universitas-universitas yang sekiranya dapat meningkatkan kemampuan kompetensi guru bahasa Jerman di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Deutsche Hub atau bank materi. Bank materi ini tidak hanya materi secara soal dan lain sebagainya, tetapi juga metodik didaktik dan juga media-media pembelajaran yang nantinya akan membantu guru-guru, karena salah satu kesulitan guru di daerah terutama adalah sulitnya akses terhadap materi-materi yang berkualitas. Oleh karena itu, kita akan coba susun untuk bank materi bahasa Jerman sehingga nantinya dapat dipergunakan secara luas dan secara bebas oleh guru-guru bahasa Jerman yang ada di Indonesia. Demikian barangkali paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah luar biasanya dari kandidat yang pertama, Bapak Sukma Umaran telah menyampaikan segala sesuatu terkait bentukan organisasi profesi ini. Hadirin sekalian, sekarang kami berikan kesempatan kepada
Ibu Eli Puji Setiawati, SPD, dari SMA N3 Kediri, Jawa Timur, untuk menyampaikan presentasinya. Ibu Eli, siap ya Bu ya? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu senior yang bergabung pada acara sore hari ini, salam hormat kepada Bapak Ibu semua, kemudian kepada Bapak Ibu panitia, dan juga kepada yang saya banggakan Bapak Ibu guru bahasa Jerman di seluruh Indonesia yang mengikuti acara kampanye pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan profil diri secara singkat saja. Saya adalah alumni dari Universitas Negeri Malang 2001, kemudian PNS di SMA Negeri 3 Kediri, Jawa Timur dari tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian dalam hal keorganisasian, pengalaman saya ada di Sekretaris MGMP Bahasa Jerman Provinsi Jawa Timur periode 2021 sampai 2025, Sekretaris MGMP Bahasa Jerman Provinsi Jawa Timur untuk periode 2026 hingga 2030. Kemudian saya juga Ketua MGMP Bahasa Jerman Kota Kediri dari tahun 2017 sampai sekarang, dan Wakil Ketua GBJI Cabang Jombang 2023-2028, artinya saya adalah wakil dari Bu Riviana. Kemudian saya juga Sekretaris IG Kota Kediri periode 2018-2022 dan Bendahara IG Kota Kediri periode 2023-2027. Dari sekian pelatihan yang saya ikuti, saya cantumkan yang paling berkesan saja, yaitu Fortbildung in Deutschland 2009, maaf ini oleh beasiswa dari Goethe-Institut dan P4TK, kemudian beasiswa B2 juga dengan Goethe-Institut di tahun 2021. Saya juga guru penggerak angkatan 7 dan juga Google Master Trainer. Kemudian jika ditanya apa motivasi saya dalam mengikuti pencalonan ini, dari sekian atau hampir semua yang saya ikuti, baik itu pelatihan atau seleksi apapun, motivasi saya adalah satu, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan melalui organisasi profesi ini, saya berharap saya bisa menjadi bermanfaat, utamanya bagi Bapak Ibu guru bahasa Jerman di Indonesia, dan juga untuk siswa-siswa pembelajar bahasa Jerman di seluruh Indonesia pada umumnya. Entah itu berupa upaya, usaha, ilmu, tenaga, finansial, sikap, atau doa, apapun yang sekiranya bisa saya lakukan yang bisa bermanfaat untuk organisasi, anggota, dan tidak hanya anggota saja, tapi juga untuk semua yang bisa berdampak dengan adanya organisasi profesi ini. Untuk visi, saya ingin mewujudkan organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia yang mendukung kesejahteraan dan profesionalisme guru, serta pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Jadi, masih banyak rekan-rekan kita yang masih struggling dengan kondisinya, yang membutuhkan perjuangan dan dorongan, bantuan dari kita semua untuk bisa memperbaiki kondisi atau memajukan kesejahteraannya, memajukan profesionalismenya, dan masih banyak guru-guru junior yang masih fresh graduate yang perlu juga bersama-sama kita ajak, kita rangkul, kita bimbing untuk menjadi guru yang lebih profesional, berintegritas, dan meningkatkan kompetensinya. Kemudian untuk misi, saya ingin membangun organisasi yang solid dan visioner, karena organisasi yang solid ini akan memperkuat visi dan misi organisasi untuk bisa tercapai secara maksimal. Visioner karena di zaman sekarang membutuhkan pandangan yang harus jauh ke depan untuk mengikuti segala modernisasi yang ada. Kemudian memperkuat jejaring dan kolaborasi atau kerjasama dengan
berbagai pihak yang sekiranya dibutuhkan, negeri maupun swasta, dan beberapa hampir semua sudah disebutkan oleh kandidat yang lain. Menguatkan peran organisasi sebagai wadah aspirasi guru, meningkatkan mutu dan eksistensi bahasa Jerman di Indonesia supaya lebih terlihat lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan oleh pemerintah pada utamanya. Mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, meningkatkan profesionalisme dan inovasi guru dalam pembelajaran bahasa Jerman. Kemudian untuk rencana tindak lanjut dan proker yang saya rencanakan, jangka pendeknya tentu saja membentuk pengurus yang berkomitmen dan berintegritas, yang siap mengerahkan tenaganya untuk organisasi ini. Kemudian pembuatan draft ADART, nama, dan segala macam administrasinya. Melegalkan organisasi ini yang poin utama dalam rencana jangka pendek, disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024. Dan ini tentunya membutuhkan upaya yang harus disokong bersama oleh seluruh pengurus. Kemudian MOU kerjasama dengan berbagai pihak untuk disegerakan. Sedangkan untuk jangka panjang, apa yang terpikirkan oleh saya, programnya adalah membentuk RT, Rundertisch. Di sini Bapak Ibu guru bahasa Jerman bisa bertemu secara rutin untuk berbagi mengenai permasalahan karir, baik itu masalah atau masalah-masalah yang ada, dan juga bisa memberikan saran, ide, solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan satu lagi membentuk RW, Regular Woche. Di sini Bapak Ibu guru bahasa Jerman bisa berbagi mengenai metodik didaktik, bisa secara offline maupun online. Karena kita sekarang hampir tidak berbatas ruang, bisa bertemu secara online. Jika ini bisa rutin, insya Allah pasti akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Dan sudah dicontohkan oleh grupnya Bu Hasniar, mungkin tapi dengan program reguler Woche bisa lebih intens lagi. Kemudian membuat layanan kesekretariatan yang mudah diakses oleh anggota, di mana contohnya website, di situ anggota dan bahkan mungkin semua orang bisa melihat mengenai organisasi profesi ini, bisa melihat laporan, jadi transparan, kemudian bisa melihat informasi-informasi yang ada, bahkan mungkin bank-bank ide juga bisa dicantumkan di sini, dan jika sekiranya membutuhkan sharing mendadak kepada pengurus juga akan ada link untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Kemudian yang terakhir, saya bermimpi untuk bisa mengadakan berbagai lomba bagi guru bahasa Jerman. Mungkin ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru bahasa Jerman untuk lebih aktif lagi, untuk lebih peduli lagi, untuk tidak apatis, sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan kompetensinya, sekaligus sharing kepada yang lain, dan ini juga bisa menjadi wadah sebagai wadah untuk pemerintah terutama melihat eksistensi dari guru bahasa Jerman di Indonesia. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, sungguh luar biasa. Hadirin sekalian, silahkan hadirin bingung untuk memilih bagaimana kita menentukan salah satu calon kandidat ketua karena mereka bertiga, beliau bertiga dengan visi dan misinya, dengan programnya yang luar biasa ini akan membawa sesuatu kebaruan untuk kita semua di masa depan untuk bahasa Jerman di Indonesia. Hadirin sekalian, menyingkat waktu, kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab dan dialog. Saya berikan 3 kesempatan kepada 3 penanya. Silakan raise hand sehingga kami bisa men-spotlight Bapak Ibu sekalian, dan kemudian silakan buka mikrofon untuk kemudian mengajukan pertanyaannya.
Silakan, kami tunggu. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Jika hari ini Bapak Ibu tidak berkenan untuk menanyakan secara langsung, akan kami bacakan apa yang akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sambil lalu menunggu pertanyaan dari para peserta yang hadir hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Emi Widiarti. Selamat sore Bu Emi, maaf saya baru melihat bahwa Ibu hari ini ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih atas hadirnya, dan juga Ibu Anissa Saumi tadi yang sudah menyapa kita semua. Terima kasih atas tetap eksisnya di forum ini sampai hari ini, sampai saat ini, Mbak Anissa. Terima kasih. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya cek kolom komentar. Untuk sementara ini, yang ada di kolom komentar itu adalah, ya, aduh, tadi ada yang bilang enak tuh pempek. Waduh, sore-sore begini dingin ya. Jadi kalau makan pempek ini kayaknya untuk Pak Zul deh. Kemudian ada komentar dari Pak Sunarto. Luar biasa, Bu Deviana, paparannya sangat jelas, lugas, visioner, dan sangat komprehensif. Kemudian mantap untuk Bu Devi dari Ibu Oci. Keren Pak Sukma juga dari Ibu Oci, terima kasih. Kemudian kami dari panitia menyampaikan link absen untuk Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin bukan berarti dapat sertifikat ya. Kami hanya ingin mengetahui siapa saja yang hadir untuk hari ini. Syukur-syukur kalau ada hadiah dari Pak Hartono dari BKD ya Pak Harya. Mungkin hadiah awal tahun dan untuk menyemangati kita semua. Kemudian kembali Pak Sunarto mengatakan paparan dari Frodewi mampu menginspirasi kedua calon lainnya. Cakep Bu Eli, terima kasih. Frau Oci, sukses dan semuanya super. Ya, sementara ini belum ada pertanyaan dari para hadirin. Kemudian mungkin ada yang sudah raise hand, saya cek dulu. Mungkin Pak Hartono ingin menyampaikan sesuatu. Ibu Harum mungkin, Bu Emi, Mbak Anissa, dan teman-teman yang lain. Guru hebat seluruh Indonesia. Silakan ajukan Ibu Dian, pertanyaan. Pak Asep sudah raise hand dari Kuningan. Oh, oke, terima kasih. Pak Asep, silakan bisa buka mikrofon, kemudian raise hand agar bisa kami spotlight. Terima kasih, silakan Pak Asep. Silakan sebutkan dulu nama dari mana, kemudian untuk siapa pertanyaan Pak Asep diajukan. Terima kasih Pak Asep. Sudah masuk? Bisa? Sudah Bapak. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali. Panitia sudah bekerja maksimal, sudah bekerja luar biasa. Sehingga terpilih calon-calon ketua yang luar biasa semuanya. Ya, tadi dari visi misi, kemudian profil dan lain-lain. Tadi mungkin Pak A kurang ya profilnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan menyangkut diklat dan pengalaman beliau selama ini, ya itu mungkin yang tadi saya lihat kurang. Yang lainnya sama, visi misi dan lain-lain. Hanya harapannya sudah luar biasa sekali, bagus. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah berusaha maksimal untuk menyajikan ketiga calon ketua yang insya Allah saya kira luar biasa ini untuk kita pilih bersama nanti. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan, saya hanya ingin menguatkan terutama harapan kepada semuanya berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru bahasa Jerman yang berkelanjutan gitu ya. Bekerjasama dengan Goethe Institut yang selama ini sudah sangat concern, kemudian sudah terus-menerus begitu mengembangkan. Hanya mungkin kalau boleh saya meminta pada kesempatan kali ini, kalau memang selalu ada kendala ketersediaan kuota yang sedikit, ya yang terbatas bukan sedikit ya, kalau bisa ditingkatkan begitu ya, jumlah kuota dari Bapak Ibu Guru yang berkesempatan bisa meningkatkan kompetensinya secara langsung, baik melalui Fortbildung atau seminar atau kursus singkat di Jerman secara langsung.
Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja maksimal menyajikan ketiga calon ketua yang sangat layak, sangat insya Allah sangat kredibel untuk bisa mengemban amanah memajukan bahasa Jerman di Indonesia ini. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, ini mungkin saran ya dari Pak Asep. Jadi mungkin untuk semua kandidat ya Pak Asep ya, Ya, untuk melengkapi program yang akan beliau kerjakan setelah menjadi ketua. Betul ya Pak Asep ya? ya Halo? itu Ya. keinginan untuk itu tadi apa namanya meningkatkan kuota khususnya bagi Bapak Ibu guru yang berkesempatan bisa lebih banyak yang ke Jerman gitu. Salah satunya. Siap. Berarti ini saran untuk ketua yang terpilih ya Pak Asep ya? Ya, baik Ya. untuk ketua juga untuk Goethe Institute. Oh, oke. Titip pesan ini kepada Goethe Institute. Baik, terima kasih Pak Asep. Terima kasih, sama-sama. Ibu Dian masih unmute, tolong ya. Oh ya Pak, maaf kepencet. Ya, baiklah hadirin sekalian, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan, komentar dan sebagainya terkait pemilihan ketua pada sore hari ini. Ini ada titipan sebetulnya ke saya lewat chat dari Mr. X, yaitu ini ditujukan kepada ketiga kandidat. Yang pertama adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu mengaktifkan anggota agar tidak menjadi anggota pasif. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Devi, kemudian Pak AA, dan kemudian Bu Eli secara singkat. Sekali lagi, saya ulangi. Bagaimana cara Bapak atau Ibu mengaktifkan anggota agar tidak menjadi anggota pasif? Terima kasih. Silakan mungkin bisa dimulai dari Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini pertanyaannya sederhana tapi sulit dijawab. Karena memang di daerah saya pun juga demikian, tapi saya mohon izin berusaha untuk menjawabnya. Untuk mengaktifkan anggota yang pasif itu butuh butuh waktu yang sebetulnya kembali ke pribadi tersebut. Tapi kita tidak boleh menyerah. Dalam artian kita harus tetap menghadirkan mungkin ketidakaktifan atau kepasifan yang dialami atau dimiliki oleh anggota kita itu dikarenakan banyak hal. Bisa jadi memang dari pribadi beliaunya sendiri yang memang tidak mau belajar atau tidak mau mengupgrade diri, atau bisa jadi dari organisasi yang ada di tempat kita itu kurang menyajikan hal-hal item yang menarik, atau mungkin tidak terlalu aktif juga untuk sharing ilmunya, tidak terlalu update seperti itu. Jadi kalau kita tertular ikut-ikutan nggak datang ya nanti buyar sudah. Jadi kita tetap yang masih berusaha untuk tetap semangat supaya apa yang kita punya, semangat yang kita punya juga tertular di yang lainnya. Intinya gitu. Dan memperbaiki proyek kita supaya yang kita sajikan juga menarik dan menantang yang dibutuhkan oleh siswa tentunya. Sehingga mungkin desakan dari siswa itu bisa membuat si guru itu bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Bagaimana dengan Pak AA? Silakan dijawab dengan singkat, Pak. Baik, terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Ada dua hal barangkali yang dapat saya garis bawahi di sini, bahwa anggota itu bisa aktif ketika dia menganggap bahwa organisasi tersebut memiliki manfaat. Jadi faktor kebermanfaatan organisasi tersebut itu harus dipikirkan betul-betul. Artinya harus dapat membawa manfaat untuk seluruh anggota. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan dari anggota-anggota tersebut. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, program inklusif ataupun keterlibatan anggota dalam kegiatan-kegiatan dan kepengurusan di organisasi ini juga harus diutamakan. Karena ketika sudah mulai memiliki rasa memiliki, ketika anggota tersebut merasa bahwa bagian dari organisasi tersebut tentunya akan berkontribusi besar dan juga akan secara langsung
secara tidak langsung akan lebih aktif lagi dalam organisasi tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih, Bu Dian. Oke, terima kasih Pak. Bu Eli, bagaimana tanggapannya? Baik, ini pertanyaan yang mainstream tapi apa ya istilahnya? Fenomena. Tidak hanya terjadi di satu dua tapi hampir semua organisasi yang ada. Bagaimana sih sebenarnya menyikapi para anggota yang pasif demikian? Kalau menurut saya harus ada pendekatan secara personal, mungkin oleh anggota lain kita merekomendasikan dulu, kita dekati dulu anggota yang sekiranya dekat dengan beliaunya, kemudian secara dekat secara emosional dan lokal ya, dan tempat secara geografis. Jika tidak berhasil oleh pengurus, bisa yang juga mungkin ada ikatan batin atau mungkin secara geografis juga dekat. Dan juga bisa dengan cara surat, dalam arti di sini surat keaktifan. Jadi kedepannya jika ada kegiatan-kegiatan baik atau undangan, baik itu mungkin beasiswa atau pelatihan, seminar apapun, itu surat keaktifan dari mungkin bisa kerjasama dengan MGMP ya, tidak hanya dari organisasi ini, tapi juga dari MGMP sebagai pendukung menyatakan bahwa anggota ini aktif. Jadi kalau beliau tidak bisa mendapatkan surat tersebut, ya beliau tidak bisa mengikuti. Dan saya yakin pasti akan ada titik balik, pasti akan ada titik di mana beliau membutuhkan itu, tapi beliau sadar bahwa beliau selama ini tidak aktif, dan pimpinan organisasi harus tegas dalam hal ini demi keadilan sosial bagi seluruh anggota untuk tidak memberikan surat aktif jika memang beliaunya tidak aktif. Demikian. Tapi tentu saja kalau aktif pasti diberi surat aktif. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli. Hadirin sekalian, demikianlah jawaban dari ketiga kandidat. Kemudian di kolom chat, semakin sore ternyata semakin banyak tanggapan, luar biasa. Tetapi kalau saya analisa pertanyaan yang ada di kolom chat itu sebetulnya sudah mewakili pertanyaan dari Mr. X tadi ya. Jadi dari Ibu Kartika di Sulsel, dari SMA 1 Kepulauan Selayar Sumsel, beliau menanyakan, apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam memajukan organisasi profesi bahasa Jerman, dan strategi spesifik apa yang akan Anda terapkan untuk mengatasinya? Sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Kartika. Kemudian berarti ini pertanyaannya adalah tantangan terbesar ya, tantangan terbesar yang akan Anda lihat selama ini untuk memajukan organisasi profesi tersebut. Mungkin ini yang pertanyaan Bu Kartika ini agak berbeda dengan yang lain. Mungkin satu kata saja, tantangannya apa untuk Bu Devi? Untuk mengurus, karena ini organisasi baru, jadi untuk memulai administrasinya yang masih sangat menantang buat saya. Mulai dari ya Kalau semuanya, untuk strateginya Bu pendaftaran Devi notaris. untuk mengatasinya bagaimana? Tantangannya sudah ada strateginya? Strategi saya membangun sinergi, memilih pengurus yang benar-benar kompetitif, yang mempunyai potensi, lalu juga membangun sinergitas yang baik dalam terima internal kasih. terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Pak AA? Tantangan terbesar menurut Bapak nanti ke depan ini apa, dan strateginya bagaimana? Tantangan terbesar dari organisasi baru itu tentunya adalah dikenal oleh semua kalangan. Dalam hal ini mungkin target kita adalah kita dapat diakui secara resmi oleh pemerintah, atau dalam hal ini Kemendikbudristek. Dan mungkin strategi yang bisa ditempuh adalah dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan secara kontinuitas dan juga melibatkan mereka yang terlibat di dinas pendidikan ataupun dari kementerian. Kita selalu undang ataupun kita gandeng mereka untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Baik, terima kasih AA. Bu Eli, bagaimana tantangan dan strategi mengatasinya? Untuk tantangan dalam memajukan ya, pertanyaannya kan tantangan dalam memajukan. Kalau tantangan di saat ini yang realistis saja, tantangan yang saat ini itu kan betul kata Pak
Sukma tadi bahwa dikenal, dipahami apa sih perlunya adanya organisasi profesi ini, itu yang terdekat. Tapi kalau untuk memajukan apa sih tantangannya, menurut saya justru ada dua, dari dalam dan dari dalam itu pengurusnya dan anggotanya itu sendiri. Itu yang paling penting. Tantangan terbesarnya itu ada di situ. Pengurusnya ini eh, kompeten nggak? Sesuai nggak dengan komitmen yang sudah dibuat, mau memajukan organisasi ini atau tidak? Sejauh mana yang bisa mereka lakukan untuk memperjuangkan organisasi ini untuk tetap eksis ke depannya. Kemudian dari sisi anggota, yaitu tadi keaktifannya, bagaimana anggota bisa menyokong organisasi ini dengan cara seaktif mungkin mengikuti berbagai program yang dibuat oleh organisasi. Strateginya, kalau untuk anggota seperti yang saya katakan tadi, pendekatan secara personal, secara administratif, dan untuk pengurus, kalau pengurus ya dari ketuanya. Demikian. Baik, terima kasih Bu Eli. Ya, hadirin sekalian, ada pertanyaan dari Ibu Raya dari SMK Santa Albertus Malang. Ada dua pertanyaan dari beliau, tetapi kalau saya lihat pertanyaan yang pertama nampaknya mirip dengan pertanyaan yang tadi, yaitu masalah krusial yang paling mendesak yang dihadapi oleh guru bahasa Jerman. Jadi kalau di sini Bu Raya mengatakan masalah, tetapi kalau yang tadi itu tantangan. Saya pikir ini sama. Tetapi pertanyaan Bu Raya yang nomor dua adalah bagaimana kiat calon membangkitkan semangat berorganisasi yang terkesan melempem. Oh, nampaknya ini strategi ya, strategi yang sudah disampaikan oleh tiga kandidat tadi, bagaimana untuk menyemangati anggota yang pasif. Oke, jadi mungkin bisa kita skip. Kemudian ada pertanyaan juga, yaitu dari Ibu Anissa Oktavinda. Oh, ini ada yang disampaikan oleh Bu Harum, maaf. Selain program yang oke, yang juga penting adalah kalau nanti jadi ketua Orprof itu adalah attitude. Harus tetap baik dan tidak merasa paling tinggi. Luar biasa. Terima kasih Bu Harum pesan untuk calon ketiga kandidat ini. Kemudian dari Ibu Anissa Oktavinda, yaitu apa upaya yang akan dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Jerman, mengingat beberapa waktu terakhir ini ruang mapel bahasa Jerman bisa dibilang semakin menyempit di struktur kurikulum. Upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Jerman. Baik, kepada mungkin saya ganti ya dari Bu Eli dulu, baru ke Pak Sukma, kemudian ke Bu Devi. Bagaimana Bu Eli? Kenyataannya kita memang seperti itu ya. Jadi Iya. bagaimana menurut Ibu? Pertanyaannya yang ini tadi banyak pujian yang mana tadi, maaf. Bu Anissa Oktavinda, saya baca sekali lagi. Oh, upaya yang menjaga akan eksistensi. dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Jerman. Mengenai jam mengajar ya, yang semakin menyempit di struktur kurikulum. Baik. Kalau kita lihat dan kita baca yang kemarin membaca di grupnya Bu Asnia, sebenarnya sudah ada pergerakan ya dari beberapa rekan kita kemarin untuk menjalin komunikasi dengan kementerian, dan saya juga masih ingat Bu Emi pernah menginformasikan bahwa ini tuh tetap tidak bisa lepas dari politik gitu, karena negara kita itu negara yang semuanya terkait dengan masalah politik, jadi berasa berat gitu kalau, tapi ya gimana. Tapi kalau menurut saya ya kolaborasi, kerjasama. Jika ternyata dari seluruh guru bahasa Jerman ini tidak mencukupi untuk menggerakkan kementerian, ya kita kerjasama dengan bahasa asing yang lain. Kita kalau dikumpulkan itu akan menjadi lebih banyak. Karena saya yakin dari bahasa asing yang lain pun juga mengalami kendala yang sama, permasalahan yang sama. Digabungkan aja kita kerjasama, kolaborasi, maju bareng. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Kalau Pak Sukma gimana? Menurut Anda? Baik, untuk menjaga eksistensi bahasa Jerman itu tentunya yang paling strategis, langkah strategis adalah kita ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum ataupun kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, dan itu tidak dapat dilakukan ketika organisasi kita tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Oleh karena itu, barangkali langkah pertama, langkah awal adalah melakukan langkah-langkah untuk melegalisasi ataupun mencari legalitas dan nama
organisasi profesi ini sehingga diakui oleh Kemendikbudristek. Kemudian kita bekerja bersama-sama untuk melibatkan diri dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis di kementerian. Itu mungkin. Oke, baik. Terakhir untuk Bu Devi, bagaimana Bu Devi? Hampir sama Strategi. seperti ya, hampir sama dengan jawaban Pak Sukma. Yang pertama, kita harus melegalkan OPROF ini dulu supaya kita segera mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena pengalaman selama ini kita berusaha mengikut sertakan lomba siswa ataupun kita sendiri yang eksis, tapi karena belum ada organisasi jadi kita tidak dilirik, ya, kurang dilirik sama pemerintah. Terus yang kedua, sebagai guru kita jangan diam, gitu, terus bergerak. Tidak hanya diri kita, tapi juga kita harus menggerakkan siswa kita supaya sama-sama berprestasi dan upgrade diri. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Devi. Kemudian hadirin sekalian, ini ada pertanyaan dari Ibu Emi, tetapi Bu Emi maaf, ini tadi sudah menjadi presentasi dari ketiga kandidat, yaitu target untuk mencapai jangka panjang. Ini tadi sudah dipaparkan, mungkin juga untuk teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang datang terlambat kepada forum ini, acara ini kami rekam sehingga nanti bisa melihat tayang ulangnya, sehingga kita bisa menentukan siapa calon ketua terbaik kita untuk organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia. Maaf Bu Emi. Kemudian saya harus menyeleksi ini karena semakin banyak pertanyaan dari Ibu Sopiah nih. Apa solusi Bapak Ibu? Apa solusi Bapak atau Ibu bagi daerah-daerah tertentu yang masih menganggap bahwa bahasa Jerman tidak penting? Silakan dari Pak AA mungkin. Baik, ini masalah klasik yang selalu dialami oleh guru-guru di Indonesia ya, khususnya dalam guru bahasa Jerman. Kalau saya mungkin lebih ke pengembangan diri ya. Jadi artinya kita menunjukkan kapasitas kita sebagai guru bahasa Jerman tidak hanya kompeten di dalam bahasa Jermannya, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif di sekolah ataupun di daerahnya masing-masing sehingga nanti bisa diperhitungkan. Bayangkan ketika guru bahasa Jerman memiliki posisi strategis, misalkan sebagai wakasek di sekolahnya, itu dapat meningkatkan daya jual dan kita juga memiliki irisan-irisan dengan pengambil kebijakan dalam hal ini kepala sekolah dalam memutuskan mana yang lebih penting dalam satu sekolah, mana yang bisa diprioritaskan dan mana yang tidak. Barangkali jadi intinya fokusnya kita adalah memperbaiki diri sendiri dulu, kemudian kita nanti akan berkontribusi nyata di lingkungan kita sehingga kita juga dapat meningkatkan pamor kita atau dalam hal ini kemampuan dan daya tarik kita terhadap di sekolah tersebut. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Bu Devi, bagaimana Bu Devi? Iya, apa yang ditanyakan oleh Bu Sofia ini pernah saya alami. Dulu awal saya mendapatkan hanya 2 jam saja di sekolah, karena memang dari pimpinan kurang bisa menganggap mapel bahasa Jerman itu penting. Tapi dari situ membuat diri saya terpacu seperti yang dibilang Asma tadi, bahwa semuanya kembali di diri kita. Kita harus menunjukkan eksistensi diri kita melalui mungkin siswa yang mungkin menjadi alat untuk kita bisa mengangkat pamor dari bahasa Jerman itu sendiri dengan melibatkan mereka di perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh banyak institusi. Dari sana kan muncul prestasi-prestasi anak-anak, terutama dari sana nanti mungkin kita dilirik dan mungkin kita bisa menjalin kerjasama dengan institusi dari Jerman seperti yang sudah sekolah saya lakukan. Dari sana akhirnya pihak pimpinan sampai sekarang ketergantungan untuk mencari menganggap bahasa Jerman itu sangat penting di sekolah dan alhamdulillah jam saya ditambah. Jadi kembali lagi poinnya adalah kalau ingin dianggap eksis, mapelnya harus dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Devi. Kata Bu Harum, istilah ini adalah kita harus selalu bisa menjual diri. Dalam tanda petik, menjual diri. Baik, kemudian Bu Eli. Singkat saja Bu Eli. Waduh, singkat Bu. Saya biasa kalau ngomong panjang. Bu. Oh ya, sekarang mungkin bisa dipersingkat. Ya, monggo Bu Eli. Iya, saya sangat sepakat dengan kedua kandidat rekan saya hebat tadi. Kita harus refleksi ya Bapak Ibu, terus refleksi terus.
tidak dengan kita melakukan satu kelebihan kemudian kita lupa diri untuk refleksi. Kita tetap harus refleksi apa ya kurangnya, karena ada berbagai kompetensi yang harus kita kuasai, baik itu sosial terutama, apalagi ya, ada ya kompetensi pedagogis dan lain-lain. Saya pikir itu tidak bisa lepas dari bagaimana kita membawa diri di sekolah, di lingkungan kita, kepada rekan, kepada pimpinan, kepada siswa terutama. Saya pikir selama yang penting kita itu niatnya adalah berdampak. Tidak berapa lama kita bekerja, tidak harus setiap hari ngelembur dan sebagainya, tapi bagaimana sih dampak kita mengajar itu berdampak kepada siswa. Niat kita ke situ saja, kembali untuk siswa. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk, saya pikir ketika kita mengikuti lomba-lomba, siswa mengikuti lomba, kita membimbing mereka, itu menang itu bonus ya, tapi dampaknya pada siswa bagaimana? Dengan nanti siswa bersuara itu kepada pihak sekolah, kepada rekan-rekan guru yang lain, itu akan maksudnya akan apa ya istilahnya, ketok tular kalau dalam bahasa Jawa, kemudian ya bahasa Indonesianya akan sampai kok ke pihak-pihak terkait bagaimana sih etos kerja kita, bagaimana kinerja kita berdampak untuk sejauh apa berdampak untuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu Eli. Baik, hadirin sekalian, ini ternyata telah melewati 3 pertanyaan ya. Kita saking asiknya berdialog dan lain sebagainya, sehingga saya mengingkari janji saya sendiri bahwa setelah 3 pertanyaan akan ada yang disampaikan oleh Bapak Ketua pemilihan ini, yaitu Bapak Zulkarnain, terkait alur pemilihan Ketua. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Zul dulu untuk menyampaikan bagaimana nanti alur pemilihan Ketua ini. Kepada yang terhormat Bapak Zul, silakan. Terima kasih Bu Dian selaku moderator. Ya, Bapak Ibu, izinkan kami sambil di sela-sela dialog kita yang semakin panas dan semakin spesifik ke hal-hal yang memang butuh persepsi dari Bapak Ibu calon ketua. Kami akan menyampaikan tentang alur pemilihan. Mungkin bisa di-share screen ya. Karena ini kesempatan yang luar biasa yang dihadiri oleh banyak dari guru-guru bahasa Jerman di Indonesia. Maka kami panitia seleksi untuk kita ketahui bersama telah membuat alur pemilihan ketua organisasi profesi guru bahasa Jerman Indonesia periode 2026-2031. Jadi masa baktinya selama kurang lebih 5 tahun. Ada beberapa hal. Yang pertama, tahap penentuan pilihan di daerah. Yang pertama adalah secara musyawarah dan mufakat daerah. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan di tingkat provinsi untuk melakukan rapat pengurus dan juga anggota, bisa pengurus MGMP, bisa melalui IGBJI. Karena pengurus IGBJI dan MGMP adalah irisan. Jadi kita tidak menampilkan ke salah satu, tapi silakan saja melalui jalur MGMP atau IGBJI. Penentuan pilihan tidak dilakukan secara pribadi oleh Ketua MGMP atau IGBJI, tetapi pilihan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan pengurus dan anggota IGBJI atau MGMP tingkat provinsi, kemudian wilayah dan juga kabupaten kota. Musyawarah bertujuan untuk menghasilkan satu keputusan bersama atas nama provinsi. Jadi satu provinsi nanti menentukan satu pilihan ketua organisasi profesi ini. Tentu itu adalah hasil kesepakatan bersama di tingkat provinsi. Sekali lagi di tingkat provinsi. Cukup satu saja nama yang dikirim melalui provinsi, bisa melalui MGMP, bisa melalui IGBJI. Kalau IGBJI ada di tingkat provinsi, maka IGBJI. Kalau MGMP ada di tingkat provinsi, bisa juga melalui MGMP tingkat provinsi. Silakan nanti berkolaborasi. Karena jumlah MGMP di tingkat provinsi itu tidak sebanyak IGBJI provinsi seperti itu. Atau dengan kata lain, IGBJI provinsi itu lebih banyak daripada MGMP provinsi. Karena MGMP tingkat provinsi itu biasanya namanya adalah MGMP bahasa asing seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap penetapan keputusan daerah. Nah,
Setelah Bapak Ibu musyawarah mufakat di tingkat provinsi, maka kami memohon kepada ketua, apakah ketua MGMP atau ketua IGBJI untuk mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan siapa yang akan dipilih dari 3 calon tersebut. Nah, SK tersebut ya ditandatangani oleh yang menyalurkan surat rekomendasi tersebut. Apakah IGBJI, apakah MGMP, seperti itu. Tapi sekali lagi, tingkat provinsi, bukan tingkat wilayah atau bukan tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Ketentuan SK-nya yang pertama menggunakan kertas berkop resmi organisasi. Jadi kalau ada nanti melalui MGMP maka harus ada kop MGMP, melalui IGBJI harus ada kop IGBJI. Kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kemudian dilengkapi stempel basah. Jadi harus di stempel basah. Seperti itu. Lanjut. Ya. Kemudian apa isi dari surat keputusan tersebut? Kita menyebutkan nama calon yang dipilih. Nanti ada template suratnya Bapak dan Ibu. Ada template suratnya yang panitia sudah siapkan. Kemudian pernyataan bahwa keputusan merupakan hasil musyawarah dan mufakat di daerah. Yang ketiga, tahap penugasan penyampai suara. Penerbitan surat mandat. Jadi siapa yang akan memberikan atau membawa surat keputusan dari MGMP atau IGBJI tersebut harus dibarengi dengan surat mandat dari ketuanya. Daerah menunjuk atau memberikan mandat kepada guru pendamping NDU 2026 sebagai pembawa dan penyampai SK. Kalau itu hadir di NDU 2026. Karena kita nanti akan pemungutan suara pada tanggal 21 Januari jam 19 malam itu berdasarkan surat mandat. Siapa yang dimandatkan? Kalau itu ada yang hadir di NDU. Kalau tidak nanti boleh melalui email ya kepada panitia. Kemudian guru pendamping tersebut diberikan surat mandat. Kemudian ketentuan isi surat mandatnya yang pertama dibuat di atas kertas kop resmi, ditandatangani oleh ketua, dilengkapi stempel basah. Surat mandat berisi pemberian mandat resmi kepada guru pendamping, kewenangan untuk menyampaikan SK pilihan daerah pada forum pemilihan. Jadi disebutkan nanti siapa yang dimandatkan, nama gurunya siapa, dan seterusnya. Yang keempat, tahap pemberian suara. Bisa naik lagi? Ya. Tahap pemberian suara, ketentuan jumlah dan hak suara. Setiap provinsi memiliki 1 suara. Sekali lagi, setiap provinsi memiliki 1 suara. Suara provinsi diwakili oleh SK hasil musyawarah daerah tadi, disampaikan oleh guru pendamping dengan membawa surat mandat. Lanjut. Ya. Kemudian jika menggunakan basis data organisasi, kita nanti akan melihat berapa banyak suara yang akan masuk. Kalau nanti kita cross check melalui IGBJI cabang, kalau tidak salah di tingkat provinsi atau ada 55 cabang IGBJI provinsi, nanti kalau MGMP nanti harus MGMP bahasa Jerman tingkat provinsi. Nah, di sini di beberapa provinsi ada, tapi kebanyakan adalah MGMP bahasa asing, maka tidak bisa digunakan sebagai pemberian surat keputusan suara seperti itu. Nah, jika tidak hadir pada waktu NDO, maka apa yang bisa dilakukan? Melakukan pengiriman surat penentuan hak suara tadi melalui email. Ada emailnya atas nama Ibu Nisar nisar.yulianti@gmail.com ya, .com, atau di nomor WhatsApp-nya sekian seperti itu. Jadi itu alurnya Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa disampaikan kepada ketua-ketua IGBJI atau ketua MGMP, dari sekarang nanti bisa dapat menentukan pilihannya. Terima kasih Mbak Dian, silakan dilanjutkan. Baik Pak Zul, terima kasih juga. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami share apa yang telah disampaikan oleh Pak Zul tadi agar kita tidak ketinggalan informasi dan Bapak Ibu sekalian bisa membacanya lebih intensif. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Zul. Kemudian masih ada beberapa nih pertanyaan yang mungkin perlu tanggapan dari 3 kandidat. Yang pertama saya sapa Ibu Eti, senior kita bahasa Jerman. Apa kabar Bu Eti? Terima kasih atas dukungannya kepada salah satu kandidat kita. Kemudian dari Bapak Sunarto ini, Bapak Sunarto, saya tahu ini dari Pacitan kayaknya, Pak Narto Pacitan ya. Bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh organisasi profesi
agar masalah klasik tersebut bisa teratasi. Masalah klasik ini maksudnya kalau kegiatan kita itu tidak diizinkan oleh pimpinan, kemudian bahkan kepala cabang dinas dan lain sebagainya. Apakah setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan memberikan tembusan kepada cabang dinas pendidikan? Satu jawaban saja, ya atau tidak. Bu Devi? Maaf, Bu Rian, saya masih Oke. belum memahami pertanyaannya. Oke, baik. Bisa diulang? Semua kegiatan itu biasanya salah satu tantangan kita adalah kegiatan-kegiatan kita itu tidak sepenuhnya diizinkan oleh kepala sekolah ataupun kepala dinas. Nah, bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh organisasi profesi agar masalah klasik tersebut bisa teratasi? Tetapi menurut saya, pertanyaan Pak Sunarto yang paling harus dijawab adalah, apakah setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan memberikan tembusan kepada cabang dinas pendidikan? Jawaban saya ya. Bagus, terima Kita kasih. harus memberikan. Ya, Pak AA, bagaimana Pak? Tentu saja ya. Tentu saja ya. Dan bagaimana dengan Bu Eli? Tentu saja iya, jika membutuhkan izin cabang dinas dan dinas terkait pasti dikirim. Baik, Pak Sunarto, jangan khawatir. Mereka bertiga akan memberikan tembusan kepada cabang dinas pendidikan di daerah masing-masing apabila kita akan mengadakan sebuah kegiatan. Terima kasih Pak Sunarto. Kemudian dari Bu Retno, bagaimana komitmen Bapak atau Ibu terhadap Orprof ini, mengingat ini bukan organisasi atau komunitas guru bahasa Jerman pertama yang ada di Indonesia? Bagaimana komitmen Bapak Ibu terhadap Orprof ini, mengingat ini bukan organisasi atau komunitas guru bahasa Jerman pertama yang ada di Indonesia? Bu Eli mungkin bisa memberikan tanggapan? Komitmennya ya memajukan organisasi ini semaksimal mungkin dan meminimalisir perbedaan persepsi mengenai organisasi yang akan terbentuk ini dengan organisasi atau komunitas yang lain. Kita itu satu guru bahasa Jerman di Indonesia. Jadi tidak perlu sampai muncul asumsi-asumsi yang sekiranya justru bisa memecahkan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Pak AA bagaimana? Ya, komitmennya barangkali untuk bekerja bersama saja semuanya. Baik saya, Bu Depi, ataupun Bu Eli yang saat ini sebagai calon ketua, ya kita komitmen untuk sama-sama saling mendukung nantinya. Baik, maaf Bapak Ibu ini sudah mulai kiroah jadi agak ramai mungkin di belakang saya. Bagaimana dengan Bu Devi? Ini yang akan dibentuk bukan satu-satunya organisasi profesi yang ada. Bagaimana komitmen Ibu untuk Ya, memajukannya nanti? komitmennya adalah semangat memperjuangkan organisasi ini untuk legal dulu di pemerintahan dan kita harus solid antar pengurus dan juga anggota. Jadi kita saling bahu-membahu. Baik, terima kasih. Itu mungkin apa yang disampaikan oleh ketiga kandidat atas pertanyaan dari Ibu Retno. Terima kasih Bu Retno. Kemudian dari Bapak Ahmad Kamamil, SPD. Maaf sebelumnya, sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu mengenai perimbangan feedbacknya antara bagi pengajar maupun pembelajar bahasa Jerman dengan institusi bahasa Jerman atau Goethe-Institut mungkin di satu kita, ini maksudnya gimana? Di satu kita sebagai di satu sisi mungkin ya. Kenapa Bapak? Ya, di satu sisi maksudnya, Bu. Oh, terima kasih. Di satu sisi kita sebagai anggota IGBJI juga berkontribusi dengan iuran ke pusat. Oh, oke. Terima kasih.
Ya, ini tentang kontribusi. Bagaimana kira-kira nih? Jadi kita ini ada di 3 organisasi akhirnya ya, IGBJI, MGMP, dan ORPROF yang akan datang. Bagaimana kira-kira ini? Bu Devi mungkin. Iya, membahas tentang kontribusi kaitannya dengan nominal uang ya, Bu. Arahnya ke sana intinya. Ya, otomatis karena Orprov ini organisasi baru ini nantinya, yang jelas kami nanti pasti membutuhkan dana yang jelas, terutama untuk eh, pembiayaan untuk pendaftaran untuk supaya diakui secara legal itu kan salah satu persyaratannya harus dibawa ke notaris ya, setelah terbentuk pengurus. Nah, untuk ke notaris itu otomatis kan membutuhkan pembayaran nominal yang cukup besar. Otomatis nanti pasti di organisasi ini ke depannya juga ada iuran yang nanti kurang kurang tahu nanti pengurus yang terpilih atau ketua yang terpilih nanti yang menentukan nominalnya seperti itu. Saya tidak bisa menjawab secara real. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana dengan Bu Eli? Untuk masalah kontribusi itu tidak bisa saya jawab sekarang karena itu merupakan keputusan pengurus yang nanti akan tertuang dalam ADART dan kenapa diputuskan sekian atau bagaimana metodenya itu pasti akan ada pertimbangannya dan tidak semua organisasi menggunakan metode yang sama. Seperti contohnya di mohon maaf di MGMP Jawa Timur kami tidak ada kontribusi karena sudah sepakat dalam pengurus dan tertuang di dalam ADART bahwa kontribusi itu akan ada ketika kita mengadakan kegiatan dan diperlukan. Ya. Tapi bisa juga ada organisasi yang memang membutuhkan secara kontinu dan itu pasti akan ada pertimbangan dan istilahnya penjelasan di program kerjanya kenapa muncul angka itu. Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi nanti ya, jadi itu bisa didiskusikan nanti setelah organisasi profesi ini terwujud. Oke, AA, bagaimana Pak AA? Maaf. Baik, Pak AA. terima kasih Bu Dian. Tentunya organisasi itu roda organisasi tidak akan berjalan tanpa pendanaan yang memadai ya. Jadi memang iuran dari anggota itu tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dinafikan keberadaannya, sehingga barangkali proporsinya mungkin nanti yang akan kita atur, kita regulasi, sehingga tidak memberatkan untuk para anggota. Oke, terima kasih Pak AA. Itu yang jadi harapan dari Bapak Ahmad sebetulnya. Karena banyak guru-guru bahasa Jerman yang bertahun-tahun masih berstatus honorer mengajar bahasa Jerman, namun peluang untuk berjenjang karirnya itu sangat sulit dan minim. Semoga dengan adanya Orprof yang baru ini kita semua bisa lebih baik untuk bahasa Jerman, baik untuk murid maupun untuk guru-gurunya. Baik, hadirin sekalian, untuk Google Form absen sudah kami sudah kami display lagi ya. Mohon Bapak Ibu mengisinya. Kemudian yang terakhir mungkin dari Ibu Rea, tapi saya pikir ini sudah disampaikan oleh kandidat tadi ya Bu ya. Untuk semua kandidat, apa yang akan dilakukan jika Bapak Ibu terpilih menjadi Ketua Orprof? Ini nampaknya sudah jadi misi dan visi dan misi tadi di depan. Tidak ya. terpilih, Bu. Tidak terpilih, Bu. Oh maaf, tidak terpilih. Terima kasih koreksinya. Jika Bapak Ibu tidak terpilih, ya. Gimana nih, A? Ya, karena niat awalnya kita adalah membangun organisasi yang kolektif ya. Kalau memang diberikan kesempatan oleh ketua terpilih untuk bergabung di kepengurusan, tentunya akan saya terima. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bu Eli? Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap memajukan organisasi profesi ini jika saya masih dilibatkan atau saya menjadi anggota atau pengurus apapun yang bisa saya lakukan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Oke, terima kasih. Bu Devi, bagaimana? Sama, jika seandainya tidak terpilih menjadi ketua dan seandainya juga diminta untuk membantu di pengurus, saya siap melakukan karena memang dari awal
niatannya berjuang bersama-sama ya, karena nasib saya juga ada di sini bersama Bapak Ibu yang lain juga. Kalaupun tidak di pengurus, saya juga siap mensupport karena siapapun yang menjadi ketua dan siapapun yang menjadi pengurus itu adalah orang-orang yang hebat dan insya Allah beliau-beliaunya juga akan memperjuangkan apa yang menjadi unek-unek yang ingin saya perjuangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini betul menurut Bapak Alvin kayaknya pertanyaan penutup nih. Namun hadirin sekalian, nanti sebelum acara ini ditutup, jangan lupa untuk mungkin yang bisa on cam silakan on cam karena kita akan melakukan dokumentasi bersama-sama. Tetapi sebelum acara ini ditutup, kepada Pak Hartono Pangi dari perwakilan dari PKD, kami persilakan Pak untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kami semua. Terima kasih Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau liebe Kolleginnen dan liebe Kollegen. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan sudah diundang ke acara apa namanya ini kampanye, ya programnya KPU. Herjul sebagai ketua KPU sekarang. Saya melihat ketiga kandidat ini sangat-sangat potensial, ya semua punya pengalaman, ya terus juga seperti juga terakhir tadi ditanyakan oleh Ibu Rea, apa yang akan mereka lakukan kalau tidak terpilih. Kalau saya sebagai apa namanya yang terpilih sebagai ketua seperti itu akan saya ajak semuanya karena saya akan bekerja sama dengan ketiga orang ini. Mereka sangat punya potensi. Saya rasa kami Good Institute sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat ingin bekerja sama dengan organisasi yang baru ini. Kita bersama-sama dengan IGBJI, Orprop yang baru ini dan Good Institute berusaha apa namanya kita memajukan bahasa Jerman bersama-sama. Kemudian juga apa namanya ruang bahasa Jerman ini di Indonesia sangat-sangat luas. Guru-guru bahasa Jerman sangat banyak dan tentunya tantangannya juga sangat besar kalau kita lakukan bersama-sama. Insya Allah kita akan bisa maju. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Siap, Orprov yang baru, maju. Terima kasih, Budian. Baik Pak Hartono, luar biasa, sedikit tapi nonjol. Baiklah hadirin sekalian, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan dari pemirsa, dari hadirin yang hadir pada hari ini. Dan seiring dengan selesainya para kandidat menyampaikan visi misinya dan presentasinya, kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari hadirin sekalian, maka kami akhiri acara pada kampanye pemilihan Ketua Organisasi Profesi Guru Bahasa Jerman Indonesia yang diselenggarakan oleh kami, tim. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa sama-sama memajukan bahasa Jerman di Indonesia ini. Dan jangan lupa agar Bapak Ibu memanfaatkan suara Bapak Ibu sekalian untuk memilih satu kandidat yang menurut Bapak Ibu cocok untuk menjadi ketua ini. Insya Allah semuanya adalah orang-orang hebat. Dan hadirin sekalian, tepat pada pukul kalau di Jawa Timur ini 17.54, saya Dian Kurniawati dari Surabaya, dari Madura tepatnya, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan juga kepada tim pemilihan organisasi profesi ini yang sudah bekerja sama mulai dari awal sampai akhir sehingga acara ini berlangsung dengan lancar. Jangan lupa untuk mengisi Google Form absen yang sudah kami berikan dan kita lakukan sesi foto bersama dulu. Kepada teman-teman tim yang bertugas, silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Silakan mengaktifkan kameranya untuk kita melakukan foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, ada 3 layar, nanti akan saya pandu. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan senyum dulu. Cheese. Sebentar, kami simpan dulu. Untuk layar yang kedua, silakan disiapkan Bapak Ibu. Saya ngaku Baik. mas, mau jadi 1, 2, 3. Oke.
Ditunggu dulu Bapak Ibu. Untuk layar yang ketiga Bapak Ibu. Baik, 3, 2, 1. Oke, Cis. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Baiklah, terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih, semangat untuk para calon ketua, dan terima kasih juga untuk hadirin yang telah hadir. Kita satu untuk bahasa Jerman Indonesia. Semangat. Saya atas nama panitia menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.